Ya, kita lihat paham keagamaan, ini poin pertamanya itu, paham keagamaan Muhammadiyah. Pertama, ya, dan perlu saya jelaskan dulu, semua yang saya cantumkan di sini bukan dari saya, tapi saya ambil dari apa yang disebut tokoh Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang saya lacak, ada di HPT, ada di lokasi-lokasi lain. Jadi yang saya cantumkan ini belum ada satupun yang bahasa saya, mungkin nanti keterangan, kecuali ada nanti beberapa ayat yang saya tambahkan. Karena saya meyakini gini, lam nastafid mimbah sina tula umrina siwa anjamakna fihi qila wa qalu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita membahas sesuatu, menulis sesuatu, tidak ada selain kita mengatakan, orang mengatakan begini, dikatakan orang begini, itu saja. Nah, makanya saya pun begitu. Hanya saja ini karena ini tidak karya ilmiah, saya tidak mencatatkan footnote-nya, rujukannya. Tapi sesungguhnya yang seperti itu sudah dikatakan orang setelah Nabi. Mulai dari sahabat pun sudah mengatakan itu, kata Nabi begini, ya udah, qala. Sesudahnya juga qila, qala, qalu, dan lain-lain sebagainya. Termasuk faham keagamaan Muhammadiyah. Nampaknya ada pertama bidang akidah. Kalau bidang akidah, ya betul-betul yang pertama itu nas sebagai dasar rujukan, semangat kepada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya sudah menjadi tema umum pada setiap gerakan pembaruan. Itu satu, sudah cukup jelas barangkali. Kedua, keterbatasan peranan akal dalam soal akidah Muhammadiyah, termasuk kelompok yang memandang kenisbian relatif ya dalam masalah akidah. Bukan tidak, tetapi tidak itu yang diandalkan. Yang ketiga, kecondongan berpandangan ganda terhadap perbuatan manusia. Keempat, percaya kepada qadar dan kadar. Kelima, menetapkan sifat-sifat Allah. Kemudian bidang hukum syariah, bidang hukum itu saja yang apa? Yang syariahnya itu tambahan saya. Ya, bidang hukum atau syariah. Ini kesini nanti agaknya yang banyak kita konsentrasi. Ijtihad dan istimbat atas dasar ilah terhadap hal-hal yang terdapat di dalam nas dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, ibadah, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ya al-hukmu yaduru mal ilah wujudan wa adaman, ya. Jadi bidang ta'abbudi ya itu betul-betul memakai istilah al-aslu fil ibadah al-hazr. Dasarnya ibadah itu hazar, haram. Kecuali ada dalil yang makanya ada lagi al-asl fi ibadah at-tauqif. Ya, at-tauqif, ya. Kemudian tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab, tetapi pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Ya. Jadi pertimbangan. Ya. Apa yang dipegangi oleh mazhab itu dipertimbangkan pula sehingga pada akhirnya bisa diterima atau bisa tidak diterima. Saya tidak bilang ditolak. Ya, bisa tidak diterima gitu kan. Kemudian berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar. Koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang diberikan dalil-dalil yang kuat. Ya, ini barangkali cukup jelas. Kemudian ibadah ada dua macam, yaitu ibadah
Ya, ini sebenarnya khusus nih, kurang jelas di apa ini, ibadah khusus atau istilah lain kan ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Ya, itu satu. Dan ibadah umum, jadi tadi khusus, ini umum. Kalau disebut yang tadi itu mahdoh, ini ghairu mahdoh, yaitu segala perbuatan yang dibolehkan yang dibolehkan oleh Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini umum. Jadi pertimbangannya memang ya apa ini dibolehkan. Kalaulah bicara soal muamalah itu kaidah yang populer itu. Al aslu fil ibadah, beda dengan ibadah mahdoh. Kalau muamalah kan al aslu fil muamalat al ibahah hatta yadullat dalil ala tahrimiha. Kemudian mana pergi? Ya, dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Kita teruskan bidang akhlak. Oh ya, ya, bidang akhlak. Ya, akhlak Rabbani. Ya. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian akhlak terhadap manusia, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Kemudian akhlak universal, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana, sampai seterusnya. Akhlak keseimbangan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Akhlak ya realistik, innama harrama alaikumul maitah, yang dimaksud di sini famaniturronya, itu realistik. Ya, kemudian bidang muamalah ini menganut prinsip mubah, itu yang kita sebutkan tadi, al aslu fil muamalah al ibahah, ya hatta yadullat dalil ala tahrimiha. Kemudian harus dilakukan dengan saling rela, artinya tidak ada yang terpaksa. Di akhir surat Al-Baqarah 280 itu la tazlimuna wa la tuzlamun, itu prinsip. Ya, prinsip. Kemudian ada lagi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Tarodo, saling, antarodin, ya saling suka, ya kemudian saling menguntungkan, artinya muamalah dilakukan untuk menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Makanya kita cari muamalah, kata hadis Nabi kan itu, ya ana salisus syarikain malam yakun ahaduhuma akhah, ya fa in khana kharajtu min bainihima. Saya yang ketiga di antara dua orang yang ya berkongsi, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Tapi kalau yang lainnya, kalau salah satu mengkhianati yang lain, kharajtu minhum min bainihima, saya keluar dari situ. Jadi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Makanya ayat-ayat tentang keadilan itu banyak, wa anti ta'dilu innallaha ya'murukum
antu adul aman lah liha wa iza hakamtum bainan nas anta dilu, ya anta dilu, ya bil adli dan seterusnya. Kemudian penerapan paham Muhammadiyah dalam ibadah, ini poin kedua. Ini yang saya pindahkan ke awal tadi, maksud dan tujuan Muhammadiyah ini. Kemudian mengenal majelis tarjih, ya dalam usul fikih, tarjih merupakan proses analisis untuk menetapkan suatu hukum dengan dalil yang lebih kuat, rajih, lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Dalam organisasi Muhammadiyah, tarjih mengalami perluasan makna, tidak sekedar kuat menguatkan dalil atau pilih memilih antara pendapat yang sudah ada. Tarjih identik dengan ijtihad itu sendiri. Jadi makanya sekarang majelis tarjih dan tajdid. Sebelumnya pernah tidak majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Ya, majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam di periode 90-95, maksudnya 1995, ya itu majelis tarjih dan tajdid. Tapi 95-2000 itu majelis tarjih dan pemikiran Islam. Waktu itu saya ketua Padang. Ya, kalau 90-95 saya sekretaris Sumatera Barat. Itu belum lagi pengembangan pemikiran Islam. Ya. Jadi sebelum ada tarjih itu, sebelum ada HPT, nah ini akan ada ini. Mulailah dari wacana dulu. Wacana itu sama dengan ini. Ya. Ini wacana sama dengan sebenarnya ini al-hiwar nih, al-hiwar. Ya ngomong-ngomong kita sudah itu ada satu ide. Itu baru wacana tentang sesuatu. Tapi nanti berkembanglah dari wacana itu menjadi fatwa. Fatwa itu syaratnya ada yang bertanya. Ya, yastaftunaka qulillah. Yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum. Ya, jadi yang fatwa itu harus ada yang bertanya. Dan sekarang yang fatwa itu orang bertanya ke Muhammadiyah, dimuat pertanyaan itu di Suara Muhammadiyah, lantas dijawab, itu belum putusan tarjih, baru fatwa. Dari situ, dari fatwa itu baru ke putusan tarjih. Ada putusan tarjih. Sudah ada putusan tarjih, ya sama dengan apa? Sama dengan yang kemarin yang secara nasional, putusan tarjihnya kan menambah waktu sholat subuh 8 menit. Ya, itu sudah di MUI Sumbar, ya. MUI Sumbar sudah disahkan. Ya, cuma masyarakat karena mendengar Muhammadiyahnya itu masih banyak masyarakat yang apa gitu, yang alergi. Tapi itu kan sudah ada putusan tarjih, sudah ditamfizkan, berarti sudah kuat, tapi belum termasuk dalam HPT. Belum, mungkin cetakan selanjutnya akan ada. Oh ya. Ya, jadi saya kira itu saja gambarannya. Ya, sengaja kita tidak ya berlama-lama, mudah-mudahan sebentar lagi ya orang yang kita tunggu-tunggu itu Al-Muntazor ya. Al-Muntazor ya hadir bersama kita. Yang jelas mungkin kita diskusi saja apalagi dengan ya ustadz-ustadz. Ya ustadz-ustadz agaknya tidak apa kalau kita lebih banyak menerangkan. Kalau ada satu pertanyaan mungkin sudah mendekat. Tidak ada? Oh ya, ya langsung. Tadi ada yang bertanya tapi belum terjawab oleh
Ya. Tadi ada tadi pesan bagi tapi nggak tahu. Kita ulang lagi. Beliau tadi mempertanyakan di masjid tadi kan ada kultum. Ya. Kultum sebelum sholat zuhur dimulai dan kultum tadi setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Beliau mungkin kurang paham. Apakah itu tidak mengganggu orang yang sedang sholat? Bagaimana itu? Padahal katanya sholat. Ya. Ya, kita stop saja ya. Assalamualaikum. Hah? Enggak, apa-apa. Pak Sopan. Ini pemacam ya, pengisi acara ini dulu Mas Tarji, sekarang Tarji juga.